Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-18 di bulan ini. Kita menyadari, mengimani bahwa semuanya itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, tentu alangkah indahnya apabila kita mendasari segala sesuatu dengan mengawali melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, bahkan jiwa kita dikokohkan oleh Tuhan. Sebab itu, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, selalu penting untuk diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kita hari demi hari berkualitas di dalam Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca dalam kitab surat Paulus kepada Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, atau 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Berkata, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Berbahagialah kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini tetap kita dipelihara oleh Tuhan. Kita mengimani bahwa semuanya adalah kasih dan anugerah Tuhan. Topik renungan kita di saat ini ialah Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Sekali lagi, topik renungan kita adalah Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengirim suratnya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, mengingatkan kepadanya supaya ia mengobarkan karunia yang telah dimilikinya melalui penumpangan tangan, melalui pemberkatan, supaya Timotius dapat mewartakan kabar kesukaan, dapat mewartakan Injil Kristus melalui karunia yang ada dalam kehidupannya. Karena kita harus menyadari bahwa Timotius ini adalah anak didik, anak rohani daripada Paulus. Sehingga dia mengingatkan
agar terus saja mengobarkan karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupannya dalam melayani Tuhan. Namun demikian, Rasul Paulus juga mengingatkan kepadanya sehingga ia tidak malu untuk bersaksi tentang kasih dan anugerah Tuhan yang di dalamnya Paulus merasakan penderitaan dalam melayani Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, bukanlah roh yang membuat orang itu menjadi takut, menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi bingung, tetapi Tuhan menganugerahkan atau memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kuasa. Kekuatan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita melalui kuasanya. Baru yang kedua, dia mengaruniakan roh yang membuat kita dapat mengasihi sesama. Baru yang ketiga, roh yang dianugerahkan kepada kita untuk kita boleh hidup dengan tertib. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, itulah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius agar ia tidak merasa malu, agar ia tidak merasa canggung atau merasa takut, terbebani, tetapi dia selalu memiliki keberanian untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Diwartakan, diberitakan kepada dunia ini, hanya dialah satu-satunya jalan menuju kepada sorga yang kekal. Karena itu di minggu-minggu Prapaskah ini, minggu-minggu sengsara ini, memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka kita harus juga memiliki pemahaman. Sebab surat Paulus kepada Timotius juga dialamatkan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Sehingga kita boleh mengambil hikmah dan maknanya bahwa kita tidak perlu takut untuk melayani Tuhan, kita tidak perlu malu untuk menyampaikan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tetapi kita harus memiliki keyakinan karena Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa anugerah Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan, menyampaikan berita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada seluruh dunia ini, maka telah dibekali melalui firman Tuhan ini agar kita tampil dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita menyaksikan kasih Kristus yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, itulah pesan dari Tuhan kepada Timotius untuk mengingatkannya agar dia selalu dapat menjadi seorang pelayan Tuhan yang berwibawa, yang memiliki motivasi yang tinggi, memiliki semangat,
sehingga pekerjaan Tuhan dalam dunia ini terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Jika mungkin selama ini kita melayani Tuhan, ada merasakan terbebani, ada merasa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, maka melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, ketika kita berada dalam kelemahan oleh karena satu dan lain hal sebagai manusia biasa, maka disitulah kita akan mendapat anugerah dari Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita kuat untuk melayani. Kita melayani termotivasi sebab Tuhan menganugerahkan kepada kita kekuatan yang baru untuk kita dapat menyampaikan berita atau kabar baik bagi dunia ini. Selain itu, Tuhan juga memberikan kita roh untuk mengasihi, memiliki kepedulian bagi sesama, roh yang membangkitkan kasih itu, sehingga kita boleh dikatakan menjadi umat yang sungguh peduli dengan sesama. Baru yang terakhir, kita juga dikaruniakan oleh Tuhan roh ketertiban. Kita mampu untuk mengendalikan diri, kita mampu untuk menempatkan keberadaan diri kita dimanapun kita berada, sehingga kita dapat mengontrol dan menguasainya. Karena Tuhan berjanji dan menyatakan dan mengingatkan melalui bacaan ini bahwa Dia memberikan roh yang membangkitkan juga selain kekuatan, tapi juga Dia mengaruniakan juga roh yang membangkitkan kasih dan juga membangkitkan ketertiban dalam hidup kita. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan percaya diri, melayani Tuhan dengan segenap hati, dimanapun kita berada, agar melalui kehidupan kita banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Buat saudara-saudaraku yang mengikuti, mendengar, dan menyaksikan program acara renungan harian terpadu ini, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Kalau mereka dalam keadaan pemulihan kesehatan, Tuhan adalah dokter yang agung dalam hidup kami. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan bentuk apapun yang menimpa seketika kehidupan kami. Tapi biarlah hidup kami tetap ada dalam genggaman kuasa kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami. Kami berdoa kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada saat ini.
Kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Buat saudara-saudaraku yang belum mensubscribe, tulisan subscribe, tulisan berwarna merah, silakan mensubscribe. Dan bagi saudara-saudaraku yang belum membagikannya, kiranya dapat membagikan renungan ini kepada yang lain, sehingga yang lainnya sesama kita diberkati oleh Tuhan. Juga dapat memberikan komentar yang positif di kolom komentar, dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya agar kita dapat terus mengikuti program acara renungan harian terpadu ini dengan baik dan teratur, sehingga iman kita dikuatkan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.